bersih katong foto busa. Gue bersih saya kok. Iya, sebab bersih. Oke. Bapak, ini tempat ini betul kok ini apa dulu pernah menjadi anggur di sini kok Bapak? Jadi inilah mata air yang pernah berubah jadi anggur tahun 1965. Jadi ini mata air bukan sumur. Karena dalamnya itu kalau musim panas cuma berkisar setengah meter. Jadi kejadian terjadinya itu waktu 1965 itu di Soe mau adakan perjamuan kudus di gereja sekarang namanya Gereja Maranatha. Kalau dulu dikenal dengan Gereja Kota Soe karena satu-satunya gereja Protestan di Soe waktu itu di dalam kotanya, satu-satunya ini yang sekarang Maranatha. Nah waktu itu karena mau perjamuan tahun 65 itu dari pihak gereja cari ke toko, waktu itu toko sekitar ada 4 atau 5 toko. Tapi pada waktu itu dari pihak gereja cari anggur ke sana, stoknya habis. Karena tahun 1965 itu ada Gestapo 30 G30 FPKI. Jadi dari pihak gereja tuh pendetanya namanya Pak Menuai itu berbahasa Indonesia. Terus kalau Pak Bedaniel itu bawa gereja dalam bahasa Dawan, bahasa daerah Timur. Nah di gereja itu juga ada kelompok doa yang kebetulan ketua tim doanya namanya Ibu Liuveto. Terus anggotanya itu Ibu Manuai, Ibu Daniel, Ibu Sodale, Ibu Uliselang, Ibu Telan, terus ada beberapa lagi ibu, sekitar 12 ibu. Dari pihak gereja minta untuk bergumul supaya nanti tanggal 26 September itu kalau mau pertemuan dapat anggurnya dari mana. Karena waktu itu di Soe juga tidak ada pohon anggur. Jadi setelah itu kelompok doa tersebut ini bergumul di rumahnya Ibu Liuveto, ketua tim doa itu. Setelah mereka bergumul di sana, ada petunjuk dari Tuhan, katanya ke Kampung Aman, di situ ada mata air. Jadi sekitar tanggal belasan bulan September itu, mereka sekelompok ibu-ibu tuh datang sekitar jam-jam 2, jam 3 siang itu datang ke Kampung Aman untuk cari mata air ini. Nah ini mata air ini kebetulan terletak di atas milik tanah bapak saya. Bapak saya itu namanya dari Semolang. Kalau mama dari KBS. Setelah mereka datang ke sini tuh ada pancoran dari sini ke depan rumah tuh karena bapak saya alirkan air pakai bambu tuh ke depan rumah untuk konsumsi tetangga sama kita keluarga. Jadi waktu mereka sampai situ terus ada ada pancoran, mereka masuk ke rumah terus tanya mata air ini, pancoran ini mata airnya di mana? Jadi bapak saya bilang tuh ada dalam kebun. Nah mata air yang di sini waktu itu terletaknya hanya di atas tanah tapi hanya kecil, ditutup dengan seng. Nah sini waktu tempatnya itu rawa-rawa, yang ada tanaman itu hanya keladi sama pisang. Saya waktu itu usia sudah 5,5 tahun, jalan 6 tahun. Kakak perempuan saya besar itu usia 11 jalan 12, yang nomor 2 laki-laki, usia 9 jalan 10, usia nomor 3 juga laki-laki, usia 7 jalan 8 tahun. Saya 5 jalan 6 tahun. Terus begitu mereka minta izin, bapak saya antar ke sini. Terus saya sama kakak saya 3 itu ikut juga. Tapi sampai di depan pagar itu bapak saya bilang kamu anak-anak tidak boleh ikut, boleh nonton, tapi jangan ribut karena ibu-ibu itu mau berdoa. Setelah mereka 12 ibu itu masuk ke sini, bapak saya buka tutupnya yang dari sel ini, terus ibu-ibu itu hanya keliling mata air ini. Begitu keliling mereka hanya berdoa, bernyanyi sampai sekitar jam 6 sore mereka pulang. Nanti besok pagi mereka datang lagi. Nah entah mereka datang itu jam berapa kurang tahu, karena setiap pagi kita habis ibadat sekitar jam 5 pagi itu kita buka pintu tuh ibu-ibu baru pulang dari sini. Nanti sore sekitar jam 3-4 sore datang lagi. Itu berlangsung hampir sekitar 2 minggu sampai pas tanggal 26 September itu. Nah waktu itu kan
tanggal 26 September waktu itu mau perjamuannya kan subuh. Entah itu perjamuannya jam 2 atau jam 3 subuh, kurang tahu, tapi katanya subuh waktu itu. Jadi bapak saya sama mama saya juga sudah siap bikin perjamuan untuk mau berangkat perjamuan pada tanggal 26 itu. Itu sekitar setengah 1 pagi subuh itu. Itu bapak saya sama mama saya bangun buka pintu. Di saat buka pintu tuh bau harum anggur yang dari mata air lewat pancoran di depan rumah itu sudah bau harum anggur. Terus kita anak-anak itu dikasih bangun. Bilang, bangun. Coba lihat kan, tiap hari kamu nonton ibu-ibu berdoa itu airnya sudah berubah jadi anggur. Jadi kita anak-anak ini 4 orang bangun. Sampai depan pintu itu kita cium bau harum anggur. Aromanya memang keras. Nah di saat itu ibu-ibu itu baru keluar dari sini dalam keadaan bawa semacam bokor atau baskom itu ditutup sama kain putih. Setelah mereka keluar dari sini, mereka berbaris di depan jalan. Setelah itu mereka berangkat ke gereja. Setelah mereka berangkat, bapak sama mama saya juga ikut ke gereja. Nah kita anak-anak ini penasaran air anggur ini seperti apa. Hanya karena masih terlalu pagi kita tidak berani keluar. Nanti tunggu sekitar jam-jam 4 lebih lah. Pokoknya sudah mulai agak terang kita keluar ke pancoran. Itu di pancoran itu air mengalir dalam keadaan ungu. Warna anggur itu. Terus kita anak-anak itu penasaran. Jadi kita ambil sambil minum. Di saat kita minum itu rasanya tawar, tidak manis. Tapi airnya warna anggur, harum anggur dan rasa anggur. Hanya tidak manis, tawar. Setelah itu ya kita sebagai anak-anak bermain air, terus kita jam-jam 6, kakak saya yang besar bilang, kita masuk sudah, karena khawatir nanti orang tua pulang marah. Nanti sekitar setengah jam 6, orang tua pulang. Sampai rumah setelah habis berdoa, ganti perjamuan, bapak saya tanya ke kakak perempuan saya yang besar, sudah buatkan kopi. Kakak saya bilang, bagaimana kita masak air, karena ini air anggur. Bapak saya bilang, ambil saja pakai masak, karena itu bukan racun, karena Tuhan yang berikan. Jadi karena memang tidak ada air di mana kita harus ambil, hanya kita anak-anak keluar ambil di pancoran, bawa ke dalam rumah, isi di ember, ya di kantong, di drum, dipakai masak, pakai minum, pakai cuci, pakai mandi, pakai air anggur. Dan air anggur itu mengalir selama 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu kemudian dia berubah kembali jadi air jernih seperti sekarang ini. Nah, itu air yang kita tampung di dalam rumah juga ikut kembali berubah seperti yang ini. Jadi setelah dia berubah itu kita tanya bapak, loh bapak air kok bisa berubah jadi anggur? Bapak bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga buat mujizat di saat manusia tidak mampu. Jadi itu dia cerita seperti itu. Makanya sampai sekarang itu tiap tanggal 26 September itu ada KKR di Soe, itu untuk memperingati air ini yang waktu itu pernah berubah jadi anggur. Jadi setiap tanggal 26 September itu ada KKR di Soe itu dari luar negeri, dari mana-mana itu semua datang ke Soe. Sampai sekarang. Bapak terima kasih. Mungkin setelah ini kita lihat itu pancuran ke Bapak yang Di sempat tempat. ya di tempat supaya Nah, kita itu model seperti ini. Pancurannya model seperti ini, tapi waktu itu depan rumah sana kita ke tempat di sana. Iya. Jadi bisa ambil ini. Modelnya pun seperti ini. Jadi waktu itu dialirkan dari sini ke sana tuh pakai bambu seperti ini. Oke. Ini aula doa Bapak ya. Dibangun tahun berapa ini aula doa Bapak? 2017. Jadi biasa orang datang berkunjung. Biasanya ada kayak ibu-ibu atau kelompok doa dari mana datang biasanya berdoa di sini. Tidur di sini, doa di sini. Ini dulu ada karpet. Kita dulu siapkan karpet, terus ada meja, kursi. Tapi waktu kena bencana kita bawa kembali ke rumah dulu. Ada kuat ini. Dia rubuh kan. Itu sebab. Jadi ini kena bencana waktu tahun 2021. 2020 atau 2021, pokoknya ada bencana apa? Seroja Bapak. Seroja. Waktu itu kena Seroja. 2021. Iya, tahun 2021. Ini sampai sekarang untuk sementara belum dipakai. Belum ya Bapak, ya? Belum dipakai Bapak. Hanya kadang-kadang ada yang beberapa orang datang sini saya bilang, oh kalian di sebelah sini. Ya. Oh iya belum ada rehab. Belum ada. Ini kan saya tanggung jawab pemerintah ya. Itu pemerintah yang- Pariwisata. Iya. Dinas pariwisata. Ini kan yang bangun kan dinas pariwisata.
Bupati pernah kesini 2 kali itu tahun ini. Saya kan betul dia sama ini. Jadi sebelum itu saya belum ngomong untuk perbaiki dulu. Para wisata juga mulai datang foto habis itu belum ada jawab. Ya, Di mana Bapak pancurannya, Pak? iya pencurannya di sini dalam got ini. Jadi apa kayak gantung itu dia mengalir di sini. Sudah sini ke rumah tua. Rumah untuk keluarga. Di mana, Bapak? Ini dari pak penampungan. Nah ini airnya dari dalam. Ini tampung. Ini kan udah pakai sama mengalir. Kosong. Saudara, inilah lokasi di mana tempat perjamuan tahun 1965 yang dimana anggur yang telah diambil dari tempat tadi dibawa ke sini untuk dilakukan perjamuan kudus seperti tadi yang disaksikan atau yang disampaikan oleh Bapak Bolang. Itu ada ini tamannya ini ya. Itu Gucci ya, suatu simbol bahwa dulu pernah ada ya dilakukan perjamuan pertama, perjamuan di mana menggunakan air yang telah berubah jadi ya. Ini saya ambil videonya dari luar karena waktunya sudah malam. Ini pintu masuk gereja, ya, pintu gerbang ya, pintu gerbang. Oke saudara, saya sekarang bertepatan di depan tuh masuk gereja, namanya Gereja Maranatha. Ini di mana tempat lokasi telah dilakukan perjamuan menggunakan air dari tempat tadi, yang dimana Tuhan mengubah jadi anggur ya. Dan inilah tempatnya saudara, gelap tapi ini lokasi gerejanya ya, bahwa mujizat Tuhan bukan saja terjadi karena tapi terjadi juga di Soe ya. Mujizat Tuhan bukan saja terjadi karena menurut cerita Alkitab, tetapi terjadi juga di Soe, Oke, ini. Oke saudara, demikian jejak perjalanan saya hari ini untuk mengupdate video yang dimana sesuai dengan permintaan dari teman-teman rekan-rekan pelayanan bahwa mereka ingin tahu apa benar sesuai dengan cerita yang beredar bahwa di tempat ini, di kota ini pernah terjadi mujizat ya, fenomena mujizat yang luar biasa yang Tuhan pernah buat ya. Tuhan buat yaitu air berubah menjadi anggur. Dan mungkin demikian, cukup sampai sini. Kiranya video ini bisa menginspirasi atau jadi berkat untuk kita sebagai generasi muda gereja. Patut pelihara iman dan kelakuan hidup ya, jaga hati, jaga hidup, karena
Tuhan itu benar-benar ada dan karyanya benar-benar nyata, terbukti bahwa air berubah menjadi anggur bukan saja terjadi di Alkitab ya, tetapi nyata di tempat ini, nyata di kota ini ya. Ini sebagai salah satu gedung ya, gedung saksi bisu, di mana di sini tempat dilakukannya perjamuan menggunakan air yang telah diubahkan. Semoga video ini bisa jadi berkat untuk saudara sekalian yang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.